Tadi udah kenalan kan? Oke, langsung aja ya. Video ini adalah video tutorial editing foto dasar menggunakan software Lightroom. Lightroom yang mana nih? Ada dua loh. Ada Lightroom Classic dan Lightroom Portable. Jadi kita menggunakan Lightroom Portable. Kenapa Lightroom Portable? Karena aplikasi ini adalah software yang paling mudah digunakan baik untuk pemula maupun untuk profesional. Gak usah lama-lama, kita lihat videonya ya. Yuk. Oke, sekarang kita coba ngedit dengan menggunakan aplikasi Lightroom. Tapi Lightroom-nya bukan yang Lightroom Classic, pakai Adobe Lightroom Portable yang sekarang. Nah, ini aplikasinya. Kita sudah buka. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi Lightroom 2025. Kita cari foto yang akan kita edit tentunya. Oke, foto ini ya di Lightroom sama halnya seperti Photoshop. Kenapa tidak Photoshop tapi Lightroom? Karena Lightroom lebih mudah. Lightroom ada aplikasi mobile yang bisa di-download di smartphone begitu. Nah, ini salah satu foto yang akan kita edit. Kita akan mengedit foto secara basic ya, secara fundamental. Nah, di sini ada histogram. Jadi teman-teman selalu harus melihat histogram ini. Ini adalah grafik shadow highlight yang ada di foto ini. Oke, di sini ada tools. Di sini tools editing. Ada light, ada color, ada effect, ada detail, ada optik, ada lens blur. Ya, di sini ada sekitar 6 tools yang bisa digunakan. Di sini ada tools cropping, di sini erase. Nah, di sini ada masking brush. Oke, nanti kita coba satu persatu. Kita coba di basic dulu. Adjustment light. Di sini ada fitur auto. Jadi kalau memang teman-teman mau menyesuaikan dengan apa yang sudah dibuat oleh sistem, saat kita klik auto, nah ada perbedaan. Autonya kita hilangin, kita undo. Oke, di sini exposure. Ke kiri itu semakin gelap, ke kanan itu semakin terang. Lihat pergerakan yang ada di histogram atas ikut bergerak juga. Oke, segini cukup. Kontrasnya jika dirasa belum cukup, kita coba rubah kontrasnya. Oke, segini cukup. Highlight ini adalah sisi paling terang. Jika kita ingin mengurangi highlightnya, kita bisa kurangi supaya detailnya lebih dapat. Nah, terlihat ya perubahannya. Ini shadownya. Ini merubah titik gelapnya. Oke, segini cukup. Bidang putih. Jadi yang berubah hanya bidang putihnya. Yang ini bidang hitamnya. Oke ya. Oke, light sudah. Kita coba ke warna. Di sini kita bisa mengatur white balance-nya. Karena ini motretnya pagi-pagi, cenderung ke biru. Nah, kita bisa lihat untuk ke kuning itu cenderung moodnya akan terlihat lebih sore. Jadi karena ini pagi agak sedikit kasih biru. Oke. Vibrannya kita lebih pekatkan lagi. Ya, cukup. Saturasi tidak perlu. Nah, ini adalah basic editing foto dari brightness dan kontras. Efek ini bisa kita pakai, bisa kita tidak pakai. Ini ada vignetting, memberikan foto lebih berdimensi. Ya, ke kiri burning vignette, ke kanan
dodging bitmap. Itu istilah yang biasa digunakan dalam pengeditan foto. Oke. Detail, ada sharpness, kemudian optik, ada lens blur. Nah, bagusnya di Lightroom ini kita bisa mengatur blurnya lensa setelah kita motret. Nah, itu adalah salah satu fitur keunggulan di Lightroom ini. Jadi kita dibantu oleh AI. Lihat perbedaannya. Ini tanpa blur. Lihat di background. Kita coba cari blur yang wajar. Oke, segini cukup. Sisi background ini itu jadi blur. Oke, kemudian kita masuk cropping karena ini format fotonya itu panjang, jadi kita crop. Di sini juga ada rasionya. Ada 1:1, 2:3, 3:4 dan seterusnya. Kita juga bisa cropping secara sesuai sama keinginan atau custom kita. Kita coba 2:3, sepertinya lebih proporsional. Nah, di sini juga kita bisa sekalian mengatur komposisi. Di sini ada garis imajiner. Dalam cropping kita bisa mengatur komposisinya sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan keseimbangan metode komposisi. Saya coba pakai rule of third, jadi sepertiga bagian. Segini cukup. Setelah oke, kita tekan enter. Oke ya, terlihat zoom in zoom outnya seperti biasa dengan menggunakan trackpad. Bisa control plus atau control min untuk di keyboard, atau untuk di pengguna MacBook itu bisa menggunakan command plus, command min, seperti yang saya lakukan ini. Oke, setelah sudah, nah di sini kita akan coba menggunakan fitur AI seperti di sini. AI-nya kita bisa seleksi objek. Nah, subjek ini terseleksi dengan bantuan AI. Kita klik, nah kita bisa lihat subjeknya sudah terseleksi secara otomatis oleh AI. Nah, kita bisa editing dari subjek ini. Kita lihat exposure-nya, kita ganti, kita rubah. Nah, ini keunggulan Lightroom sekarang. Jadi betapa canggihnya software editing foto sekarang itu Lightroom. Kalau di Photoshop ini masih bisa dikatakan semi automatic karena kita mesti banyak klik-klikan, tapi di Lightroom ini untuk pemula itu sangat mudah. Kita sangat dimanjakan dengan AI. Asalkan itu satu tadi ya, pakai produk original yang berbayar. Murah kok Lightroom ini. Oke, sudah. Kontrasnya sudah. Highlightnya kita turunin. Sedikit semi rim light. Oke, cukup. Warnanya pun kita bisa rubah. Oke, kita samakan dengan warna cahaya yang menyinarinya. Oke, cukup segini. Ya. Oke, di sini juga kita bisa editing, tambah masking. Di sini ada mode plus. Kita coba masking menggunakan linear gradient. Kita tarik dari ujung sini dengan menahan tombol mouse.
Oke, setelah kita rasa cukup area yang kita edit, nah, kita bisa masuk ke sini. Kurang gelap misalnya, nah ini kita gelapin lagi. Oke, terlihat. Oke, cukup. Mau kita kasih gradien warna. Nah, oke. Oke, cukup. Masih terlihat natural. Nah, ini hasil dari editing foto yang kita lakukan di Lightroom. Jadi teman-teman silahkan explore lagi Lightroom ini salah satu software yang recommended bagi pemula untuk editing foto. Semuanya bisa dilakukan di sini asal terhubung dengan internet. Kita menggunakan software original supaya kita bisa menggunakan semua fitur yang ada di Lightroom. Oke, sekarang kita masuk ke gimana caranya save foto ini. Di sini ada icon save. Kita save di sini, masuk ke JPEG large. Biasanya JPEG large, kalau kita mau custom bisa kita custom. Tapi biasanya JPEG large saja cukup. Kita posisikan di mana? Di sini cukup, kita ekspor. Sudah selesai. Gitu cara menggunakan Lightroom dengan edit foto sederhana dan simple. Nanti kita akan ketemu di pembelajaran lanjutan untuk Lightroom ini. Oke ya. Nah, gimana? Gampang kan pakai software Lightroom? Jangan lupa latihan terus di rumah ya. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Dadah!